Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang tak kalah seru dari film lainnya berjudul Sicario. Bercerita tentang bos kartel terbesar di Amerika yang kehidupannya diusik oleh para penegak hukum. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan kelompok gabungan antara FBI dan SWAT yang saat ini sedang berada di dalam mobil untuk menggerebek sebuah rumah di daerah Arizona, Amerika. Kelompok ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Kathy. Kathy sendiri adalah wanita pertama yang saat ini ditugaskan di FBI untuk memimpin misi yang cukup berbahaya seperti ini. Diberitahu kalau rumah tersebut adalah markas mafia perdagangan manusia terbesar yang ada di Amerika. Hingga ketika mereka sampai, penggerebekan pun dimulai. FBI, don't move! Get down! Get down! Get down! FBI! Di sini mereka berhasil menghabisi semua mafia yang ada di sana. Di waktu yang sama, salah satu rekan Kathy yang bernama Opik tak sengaja menemukan dinding yang berlubang akibat terkena tembakan tadi. Ketika dinding itu didobrak, betapa terkejutnya mereka karena di balik dinding itu ada beberapa jasad yang sudah membusuk. Tak lama kemudian atasan Kathy pun datang bersama tim medis. Setelah rumah itu dibongkar, ternyata mereka menemukan 35 jasad yang ditanam di balik dinding rumah tersebut. We haven't even checked the attic under the crawl space. Rich, step out. Adegan berpindah keluar rumah. Terlihat di sana dua anak buah Kathy berhasil menemukan pintu rahasia di sebuah gudang yang ada di luar rumah tersebut. Namun ketika mereka ingin membukanya, tiba-tiba akibat ledakan tersebut, kedua anak buah Kathy yang tadi harus tewas. Keesokan harinya, Kathy dan Opik mendatangi kantor pusat FBI untuk melaporkan kepada atasannya tentang misi yang ia jalankan kemarin. Tak lama kemudian, atasan Kathy memanggilnya agar masuk ke ruangan rapat yang sedang para petinggi FBI jalankan. Ternyata rapat ini bukan hanya petinggi FBI saja, melainkan ada petinggi SWAT dan juga agen DEA yang bernama Matt. Di sini Matt mengatakan kalau rumah yang kemarin Kathy gerebek adalah rumah seorang pria bernama Manuel Diaz. Manuel Diaz sendiri ternyata anggota kartel narkoboy paling berbahaya yang ada di Meksiko. Maksud dari kedatangan Matt ini adalah untuk meminta izin kepada petinggi FBI karena ia akan membawa Kathy ke dalam misinya, yaitu menangkap Manuel Diaz. Matt sendiri memilih Kathy karena Matt telah mendengar kehebatan Kathy ketika menjalankan misi kemarin. Hingga akhirnya si atasan pun mengizinkan Matt untuk membawa Kathy ke dalam misinya itu. To dramatically overreact. Think very hard before you respond. I'll volunteer. Keesokan harinya Kathy pun kembali menemui Matt di pangkalan udara Amerika. Di sini Matt langsung membawa Kathy naik ke jet pribadinya karena sekarang juga mereka akan pergi ke Meksiko. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang pria bernama Alexandro. Di sini Alexandro langsung mengatakan kalau dia warga Meksiko yang juga direkrut Matt untuk menjalankan misi yang sama dengan Kathy. Terlihat Kathy yang sedikit kebingungan kenapa Matt bisa melibatkan orang seperti Alexandro yang hanya warga sipil biasa. Kate Macer.
Sesampainya di Bandara Meksiko, mereka langsung dijemput oleh seseorang untuk terlebih dahulu melakukan meeting dengan militer di Meksiko. So who's going over there today? Marshals, DEA. I pulled a team for you, man. Mexican Federal Police will meet you at the border and the border crossing on return. Sesampainya di sana, terlihat sudah banyak anggota terbaik dari militer maupun polisi yang akan menjadi satu tim dengan Matt. Di sini si ketua militer menjelaskan kalau misi pertama mereka adalah memindahkan tahanan bernama Antonio yang merupakan sepupu dari Manuel Diaz, si target utama mereka. Antonio akan dipindahkan dari penjara Meksiko menuju penjara Amerika. Si ketua kembali mengingatkan mereka untuk tidak menganggap remeh misi ini, karena Antonio mempunyai banyak anak buah yang bisa saja menyerang mereka ketika di perjalanan. Ketika meeting selesai, Katie bertanya kepada Alexandro tentang siapakah dia sebenarnya dan kenapa warga sipil biasa seperti Alexandro bisa direkrut untuk menjalankan misi sebesar ini. Alexandro menjawab kalau lebih baik Katie tidak banyak bicara dan ikuti saja semuanya. Tak lama setelah itu, mereka semua berangkat untuk melakukan misi pertama, yaitu memindahkan Antonio ke penjara Amerika. Di tengah perjalanan, Katie sangat kaget karena melihat beberapa jasad yang tewas dengan sangat mengenaskan. Alexandro pun menjelaskan kalau di kota ini tingkat kejahatannya paling tinggi di dunia. Bahkan para polisi di sana takut kepada para mafia dan gangster yang ada di kota tersebut. Sesampainya di penjara, dengan cukup mudah Matt dan anggotanya langsung membawa Antonio ke dalam mobil, lalu mereka pun segera pergi menuju penjara Amerika. Di tengah perjalanan mereka harus terjebak macet yang cukup panjang. Hingga Alexandro menyadari saat ini ada beberapa mobil yang sedang mengawasi mereka. Setelah diamati cukup lama, ternyata benar mereka adalah anak buah Antonio yang mencoba akan melepaskan Antonio. Kemudian inilah yang terjadi. Red Impala, 2 lanes left. Gun left. What are the rules? Permission to get out of the vehicle and set a perimeter. Move! Move again! No. Pregunta, paisano. Don't look at me. Clear. Setelah menghabisi semua anak buah Antonio, mereka semua pun langsung pergi menuju markas. Sesampainya di markas, Katie memprotes Matt karena ulah mereka tadi yang bisa membahayakan warga sipil. Namun Matt mengabaikan Katie, kemudian ia segera pergi untuk menginterogasi Antonio. Di waktu yang sama terlihat Alexandro yang didatangi seseorang yang merupakan sahabat Alexandro. Di sini pria itu memberitahu Alexandro kalau beberapa hari lagi para anak buah Manuel Diaz akan mengirim ratusan kilo narkoboy ke Amerika melalui jalur terowongan bawah tanah yang telah mereka buat. Mendengar hal tersebut, Alexandro langsung mendatangi Anthony untuk menanyakan lebih detail tentang masalah pengiriman narkoboy yang barusan ia dengar dari sahabatnya. Ketika bertemu Antonio, terlihat Antonio yang sepertinya takut oleh Alexandro dan memanggilnya dengan sebutan Madeline. Hingga ketika sudah cukup lama diinterogasi, akhirnya Antonio mengatakan kalau apa yang dikatakan sahabat Alexandro memanglah benar. Namun Antonio bersumpah tidak tahu lokasi terowongan tersebut. Malam harinya, Katie, Matt, dan Alexandro meminta bantuan Opik untuk diantarkan ke tempat penampungan imigran gelap yang berasal dari Meksiko. Di sini Alexandro langsung menanyakan kepada beberapa imigran tersebut perihal jalur terowongan yang langsung tembus ke Amerika. Namun sayangnya para imigran itu tidak mengetahui tentang jalur terowongan tersebut. Keesokan harinya, Matt, Katie, dan Alexandro kembali diantar Opik untuk mendatangi motel yang ada di perbatasan.
Karena para pegawai motel sudah lama tinggal di perbatasan, Alexandro pun langsung menanyakan kepada mereka perihal terowongan yang saat ini sedang mereka cari. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi terowongan tersebut lalu ditunjukkan di sebuah peta. Di waktu yang sama, Matt mendapat telepon yang mengabarkan kalau saat ini salah satu anak buah Manuel Diaz sedang mengambil uang di bank. Mendengar hal itu, Matt langsung mendatangi bank tersebut untuk menangkap anak buah Manuel Diaz. Setelah berhasil menangkap anak buah Manuel Diaz, Katie meminta izin kepada Matt untuk mengecek ke dalam bank. Di sini Matt melarang Katie masuk ke dalam bank karena itu berbahaya. Namun Katie yang keras kepala, ia tetap masuk ke dalam bank untuk meminta rekening koran milik Manuel Diaz. Don't go in the bank, Kate. And I'll go through these wire transfer numbers. Freeze all these accounts as well. This is a bank line of credit. Sesampainya di dalam, Katie berhasil meminta rekening koran Manuel Diaz dan menemukan fakta kalau selama ini Manuel Diaz juga telah melakukan pencucian uang. Malam harinya Katie dan Opik mengunjungi sebuah bar untuk sejenak mencari hiburan. Tiba-tiba mereka didatangi seorang polisi Meksiko yang ternyata teman Opik. Di sini si polisi itu langsung berkenalan dengan Katie. Katie yang memang doyan pria lebih dewasa darinya, ia pun langsung mengajak polisi itu berdansa lalu sampai berlanjut ke apartemen Katie untuk melanjutkan dansanya di atas ranjang. Namun ketika di tengah permainan, Katie melihat gelang yang mirip dengan tali uang anak buah Manuel Diaz tadi. Katie pun berusaha menghindar dari polisi itu, lalu menanyakan siapa dia sebenarnya. Pack it up. Hey, come here, stop. Ternyata polisi itu adalah salah satu anak buah Manuel Diaz yang ditugaskan untuk menghabisi Katie. Beruntungnya Alexandro datang lalu langsung menodong polisi korup itu kemudian menangkapnya. Setelah itu Katie pun menemui Matt. Di sini Matt mengatakan kalau polisi korup itu mengetahui Katie dari CCTV di bank tadi siang. Matt sudah mencoba melarang Katie untuk masuk namun Katie tetap memaksa. Mendengar hal tersebut, Katie pun meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Tak lama kemudian terlihat Matt dan Alexandro yang menginterogasi polisi korup tadi untuk mengetahui siapa saja polisi Meksiko dan Amerika yang telah disuap oleh Manuel Diaz. Awalnya si polisi korup itu tidak mau membuka mulut. Namun setelah diancam anak dan istrinya akan dihabisi, akhirnya dia mengatakan semuanya. How many officers do you have working on the force? Get the fuck out, all right? Get out! Keesokan harinya terlihat Matt dan semua timnya sedang berkumpul mengawasi mobil polisi di komputer. Ternyata mobil polisi itu adalah teman si polisi korup semalam dan sekarang akan menuju ke terowongan untuk mengangkut ratusan kilo narkoboy ke wilayah Amerika. Di sini Matt pun langsung memerintah semua timnya untuk bersiap. Karena sekarang juga mereka akan menggerebek terowongan tersebut yang berada di wilayah Meksiko. Sebelum berangkat, Matt mengatakan kepada Katie dan Opik kalau sebenarnya Matt mengajak mereka hanya untuk melakukan penyerangan di wilayah Meksiko. Karena kalau tidak ada anggota FBI, maka mereka tidak diperbolehkan untuk menyerang di negara Meksiko. Mendengar hal tersebut, Katie kecewa kepada Matt. Karena selama ini ia hanya dimanfaatkan saja. Namun Katie yang terlanjur ikut dalam misi, ia pun tetap berangkat bersama tim Matt. Sesampainya di terowongan, Matt dan semua timnya langsung masuk dan melumpuhkan satu persatu anak buah Manuel Diaz yang ada di sana. Sementara di ujung terowongan terlihat satu anak buah Manuel Diaz sedang memindahkan barang haramnya dengan polisi korup yang botak. Right.
Terlihat mereka sedang panik karena sudah mendengar suara tembakan di dalam terowongannya. Tiba-tiba Alexandro pun datang dan langsung menembak anak buah Manuel Diaz tersebut. Polisi botak itu langsung terkejut dan memanggil Alexandro dengan nama Madeline. Ternyata nama Madeline itu adalah nama Alexandro saat menjadi kartel dulu. Ketika Alexandro akan membawa polisi botak itu ke dalam mobil, tiba-tiba Katie datang dan langsung menodongkan pistolnya. Di sini Katie mengira kalau Alexandro bekerja sama dengan polisi botak itu dan kemudian inilah yang dilakukan Alexandro. Untungnya Alexandro menembak Katie di bagian rompi anti pelurunya. Di sini Alexandro mengingatkan Katie kalau jangan pernah sekali-kali menodongkan pistol kepadanya. Kemudian ia pun pergi membawa polisi botak itu. Ketika keluar terowongan, Katie pun langsung menghajar Matt. Lalu meminta Matt agar mengatakan siapa Alexandro sebenarnya. Setelah Katie berhasil ditenangkan, Matt mengatakan kalau Alexandro adalah mantan kartel terbesar di Meksiko. Namun suatu waktu istri dan anak Alexandro dihabisi oleh saingan bisnisnya yaitu bos besarnya Manuel Diaz. Hingga saat ini dia memilih tobat dan bergabung dengan tim Matt untuk membalaskan dendam kepada Manuel Diaz dan bos besarnya. Di sini Katie sangat terkejut karena Matt telah memasukkan mantan kartel ke dalam timnya. Katie pun mengatakan kalau ia akan melaporkan semua ini kepada atasannya di FBI. Namun Matt kembali mengatakan kalau semua itu terjadi maka Katie dipastikan akan tewas. Adegan berpindah ke Alexandro yang saat ini berhasil menemukan Manuel Diaz. Di sini Alexandro meminta si polisi botak itu untuk mengalihkan perhatian Manuel Diaz, lalu inilah yang dilakukan Alexandro. Otra vez. Dile que levante la chamarra y que dé la vuelta. ¿Qué quieres? Sí, te conozco. Setelah berhasil melumpuhkan Manuel Diaz, Alexandro pun meminta agar diantarkan ke kediaman bos besar Manuel Diaz. Sesampainya di sana, Alexandro langsung menghabisi Manuel Diaz, kemudian masuk ke dalam rumah si bos besar kartel itu. Ketika di dalam, Alexandro juga berhasil menghabisi satu persatu anak buah si bos besar yang mencoba menyerang Alexandro. Hingga pada akhirnya Alexandro menemukan si bos besar yang sedang makan bersama anak istrinya. Slow down. Di sini Alexandro langsung mendatanginya lalu menodongkan pistol ke arah si bos besar itu. Si bos besar sangat terkejut ketika melihat Alexandro dan meminta Alexandro agar tidak melakukan ini di depan anak istrinya. Di sini Alexandro mengatakan, bukankah kau juga sering melakukan ini kepada keluarga orang, termasuk keluarga Alexandro sendiri. Lalu inilah yang terjadi. Tonight should be no different. Who do you think we learned it from? Pagi harinya terlihat Katie yang sedang melamun karena ia sangat terpukul ketika mengetahui kalau Alexandro adalah mantan kartel di Meksiko. Tiba-tiba Alexandro datang dan langsung menodongkan pistolnya kepada Katie. Di sini Alexandro memaksa Katie agar menandatangani surat pernyataan yang akan disetorkan ke petinggi FBI perihal misi kemarin yang seolah-olah selesai sesuai prosedur kepolisian. Jika Katie menolak, maka Alexandro akan menghabisi Katie, lalu membuat kematiannya seolah-olah kecelakaan. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Katie mau menandatangani surat tersebut. Ketika Alexandro akan pergi, Katie berlari ke balkon.
Kemudian ia berniat akan menembak Alexandro. Namun ketika Alexandro menoleh ke arah Katie, tiba-tiba Katie teringat kalau Alexandro pernah menyelamatkan Katie. Dan ia pun tak jadi menembak hingga membiarkan Alexandro pergi. Kemudian film pun tamat. Kisah apakah yang dapat kita ambil dari film ini? Jika kalian ada yang bisa jawab, silahkan komen di bawah. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.